Selamat pagi semua. Salam. Ya, saya senang berada di tengah Bapak Ibu Saudara ya. Bisa ketemu lagi dan saya selalu berdoa King 2 ini makin bertambah dan saya lihat bertambah terus ya. Amin. Dan saudara-saudara menjadi bisa menjangkau banyak jiwa ya. Keluarga, Bapak Ibu Saudara, tetangga. Kalau Pak Jo mungkin nggak bisa ke keluarga Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu bisa. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 21 sampai 25. Judul renungan pada pagi siang ini adalah penyembah yang diterima Allah atau penyembah yang dikenan Allah. Nah, sebelum saya memulai, kira-kira ya, apa yang membuat ibadah atau penyembahan kita itu berkenan atau diterima oleh Tuhan? Kira-kira apa ya? Nggak apa-apa, nggak ada yang nilai salah benar. Apa? Kira-kira? Kudus. Sungguh-sungguh. Apa lagi? Fokus. Wah, ya. Apakah mungkin karena bangunannya? Apakah karena tempatnya? Apakah karena musiknya? Atau ketika kita memuji Tuhan dengan penuh emosi? Atau tata ibadahnya yang teratur? Apa kira-kira ya? Ini sesuatu yang mengejutkan Bapak Ibu ya. Yesus berkata begini di dalam Yohanes 4 ayat 23. Bapa mencari penyembah. Perhatikan Bapak Ibu ya. Ternyata Tuhan tidak mencari tempat. Kalau mencari tempat harus disuruh ke Yerusalem. Atau ke orang Samaria ke Gerizim. Atau harus ke tembok ratapan. Saya dulu tahun lalu ke sana, bawa segini Bapak Ibu, kertas-kertas. Ini apa? Doa-doa, minta jawaban Tuhan. Tapi nanti minta tolongnya dititip di tembok ratapan. Jadi saya di bus itu gini ya, diputar-putar, dimasuk-masukin ke itu. Tapi Tuhan tidak mencari tempat. Sudah tidak ada lagi, Tuhan katakan enggak di gunung ini, di Gerizim maupun di Yerusalem tidak. Ternyata Tuhan mencari penyembah. Nah, ada satu kisah dan ini ditulis di dalam bukunya. Seorang penginjil namanya David Wickerson, Bapak Ibu. Dia di New York dan dia seorang penginjil yang begitu cukup berani ya. Dia datang ke tempat-tempat geng yang suka membunuh, dengan leluasa mereka membunuh. Dan kelihatannya tidak ada hukum yang bisa membuat mereka jera. Tapi ketika David Wickerson datang, banyak ketua-tua geng itu akhirnya bertobat. Akhirnya mereka mengikuti Yesus. Mereka hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka serahkan senjata-senjata mereka, diserahkan di depan David Wickerson. Nah, suatu kali David Wickerson ini mengadakan KKR. Ya. Jadi ribuan orang di lapangan. Kalau di sana tuh di lapangan Bapak Ibu. Jadi enggak di ini. Di lapangan terbuka dan itu banyak anak-anak muda. Banyak orang-orang yang berandal. Dan ketika dia sampaikan firman, banyak orang-orang bertobat. Banyak orang-orang datang ketika altar call, penuh itu ya. Dia doakan. Nah, kemudian suatu kali hari itu dia kembali ke hotelnya. Ketika kembali ke hotel, kemudian dia merasa ada yang kosong. Aduh, kenapa ya? Kok saya begitu kosong? Kemudian dia doa sama Tuhan, Tuhan, Engkau ini enggak berkenan dengan pelayanan saya yang begitu luar biasa. Tadi banyak yang altar call, banyak yang menangis. Apakah Tuhan tidak bangga dengan itu? Kemudian tahu-tahu ketika dia doa, Tuhan putar ingatan dia. David,
Kamu ketika memulai pelayanan kepada para geng itu, apa yang kamu lakukan? Kemudian David teringat, waktu itu dia banyak doa di kaki Tuhan. Berjam-jam dia doa, dan ketika Tuhan suruh, kamu pergi ya ke New York, di pinggiran kota itu, kamu ke sana. Dia pergi. Dan dengan hati yang sukacita, karena Tuhan yang menyertai dia. Kemudian Tuhan, tapi kamu tidak seperti itu sekarang. Kamu lebih banyak mementingkan kesibukan-kesibukan. Kamu memang melayani aku, tetapi kamu lebih memprioritaskan itu semua dibanding dengan aku, kata Tuhan. Wah, dia nangis David Wickerson. Tuhan ampuni saya. Dan setelah itu, mulai hari itu dia seringkali berkata di dalam hati dan kepada pengurus, Tuhan tidak mencari hamba yang sibuk dengan berbagai hal, tetapi dia mencari penyembah yang memprioritaskan dia lebih dari segala-galanya. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar banyak dari Yohanes 4 ya. Ayat 21 sampai 25. Ternyata Allah mencari penyembah dengan kriteria tertentu. Dia sedang mencari penyembah-penyembah dengan kriteria tertentu. Dan kalau kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 23, dikatakan ini di yang bagian pertama ya, boleh? Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Pertama, kriteria pertama yang membuat Allah berkenan, Allah begitu senang dan mau menerima adalah penyembah yang benar. Slide-nya ada ya? Oke. Nah, kata benar di situ ya dalam bahasa Yunaninya aletinos. Ini menunjukkan hakikat benar di hadapan Tuhan. Maksudnya apa Bapak? Ketika kita belum menerima Tuhan Yesus, kita ada di bawah Adam. Adam yang berdosa. Ketika Adam berdosa, Hawa berdosa, seluruh keturunannya diusir dari Taman Eden. Dan mereka semua tidak ada yang benar seorang pun. Bahkan seluruh keturunan Adam, mereka ada di bawah kutuk, di bawah dosa. Roma 5:12. Karena satu orang maut sudah menjalar kepada semua orang. Dan semua orang dikuasai oleh maut itu. Berarti dikuasai oleh dosa. Tetapi syukur ketika mereka mengalami ini, Allah tidak diam. Ketika kepada Adam, dia memberikan satu nubuat. Nanti suatu kali keturunan dari perempuan ini, dari Hawa. Bukan keturunan-keturunan, bukan banyak. Satu. Keturunan daripada Hawa ini, perempuan ini, dialah yang akan meremukkan kepala si ular. Itu menunjukkan bahwa nanti akan ada yang menyelamatkan umat manusia ini dari keturunan Hawa. Dan ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan ketika setiap orang yang percaya kepada Yesus, di dalam 1 Petrus 3 ayat 19, dia dipindah, sekarang dibawa kepada Allah. Kalau di bawah sana, dikuasai oleh dosa, mau kembali kepada Allah nggak bisa. Karena Allah itu Allah yang kudus, tetapi manusia-manusia yang berdosa. Kemudian dipindahlah. Ketika orang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan. Aku sungguh-sungguh percaya Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku mau percaya kepada Tuhan. Ampuni dosa saya Tuhan. Dan dipindah dari sana ke sini. Sekarang di bawah Kristus. Sekarang hidupnya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dibenarkan. Roh Kudus melahirbarukan dia menjadi anak-anak Allah. Sekarang hidupnya bukan di bawah Adam lagi, tetapi di bawah Kristus. Nah, inilah hakikatnya.
hakikatnya adalah mereka benar di hadapan Tuhan. Penyembah yang dicari, yang diterima oleh Tuhan adalah orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Saya coba teliti, Bapak Ibu, kata benar tadi, aletinos, ternyata seringkali dikaitkan dengan nauki. Nauki itu apa? Bebas dari rasa bersalah, bebas dari hukuman. Kalau di sana, di bawah Adam, pasti dihukum. Pasti masuk ke dalam kengerian yang kekal, kebinasaan yang kekal. Tetapi ketika di sini, sudah bebas dari hukuman. Nggak percaya Bapak Ibu ayatnya? Coba kita lihat Roma 8 ayat 1. Boleh? Kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 1. 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini. Ternyata yang disebut benar, penyembah benar adalah orang yang statusnya sekarang di sini. Di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman lagi. Dan ketika mereka menyembah Tuhan, Tuhan disenangkan. Tapi kalau orang belum di dalam Kristus, ketika dia menyembah, ketika belum di dalam Kristus, itu kekejian di hadapan Tuhan. Meskipun dia mungkin nyanyinya hebat, musiknya hebat, tapi kalau belum di dalam Kristus, belum di sana, belum di dalam Kristus, itu kekejian di hadapan Allah. Di dalam Amsal. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang dimaksud benar di sini penyembah benar. Ternyata orang yang posisinya benar, statusnya benar, hakikatnya benar di hadapan Tuhan, maka dia pun diminta oleh Tuhan hidupnya, perbuatannya benar. Jadi biasanya mengikuti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ya sudah di dalam Kristus, maka kehidupan kita inginnya hidupnya benar. Inginnya hidup yang melakukan perbuatan yang benar. Coba kita lihat ini Mazmur 24 ini ya. Kita baca sama-sama ini ya yang di sini. 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini sampai sini dulu. Gunung Tuhan itu tidak sembarangan orang naik ke sana. Karena di situ Allah hadir. Kalau dia sampai naik, kalau Tuhan tidak berkenan, mati. Tetapi kenapa? Di sini dikatakan siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Berarti orang ini orang yang dikenan oleh Tuhan. Kalau bisa sampai naik ke gunung Tuhan, orang ini orang yang dikenan oleh Tuhan. Orang yang diterima oleh Tuhan. Nah bagaimana orang itu diterima oleh Tuhan? Ini di bagian yang hijau. Kita lihat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bapak Ibu, kalau kita lihat ini berarti tangan bersih itu perbuatan. Hidup yang benar, perilaku kita sehari-hari. Kalau kita sudah di dalam posisi ini dibenarkan di hadapan Allah karena Tuhan Yesus yang sudah membenarkan kita. Kita sekarang hidup benar di hadapan Allah. Bukan karena kehebatan kita tapi karena Kristus yang sudah menebus kita. Yang sudah membenarkan kita. Dan sekarang kita, perbuatan kita pun perbuatan yang benar setiap hari. Yang kedua di situ hati yang murni. Berarti motivasi yang tulus. Hati yang tulus yang murni di hadapan Allah. Sungguh-sungguh ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang mulutnya tidak ada penipuan, tidak bersumpah palsu. Berarti seluruh kehidupannya, perbuatan, hatinya dan perkataannya semuanya itu sungguh-sungguh murni. Siapa yang bisa seperti ini? Orang-orang yang statusnya sudah di sini Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi orang yang diciptakan dalam Kristus Yesus diberi kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi sebenarnya intinya dua hal ini yang membuat kita menjadi penyembah yang benar dan kita diterima oleh Tuhan. Sekilas ini Habel dan Kain. Kenapa Habel dan Kain kok Habel kok diterima?
diterima siapanya? Habelnya dan persembahannya. Tapi kalau Kain tidak. Ini kalau kita lihat di slide yang berikut ya, tentang Kain. Kain ini berasal dari si jahat dikatakan. Dan yang membunuh adiknya, dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya adalah jahat. Perbuatan Kain jahat dan perbuatan adiknya benar. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kok seperti ini? Ternyata coba kita lihat slide berikut. Slide berikut. Nah ini di dalam Ibrani 11 ayat 4 ya kalau salah. Oke. Ini harusnya ada ayatnya nih. Ibrani 11 ayat 4. Ya, Ibrani 11 ayat 4. Nah, di sini dikatakan bahwa karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Iman, lihat ya. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Berarti Habil kenapa diterima oleh Tuhan? Karena dia posisinya bukan di sini lagi. Dia percaya akan janji Allah tentang keselamatan di dalam Kristus. Dan dia sebenarnya sudah dipindah di sini. Dan kalau kita lihat tadi ya, di dalam 1 Yohanes, ternyata perbuatan-perbuatan Kain jahat. Tapi perbuatan-perbuatan Habil benar. Ini contoh yang sesuai dengan yang tadi. Jadi benar-benar kalau seorang penyembah yang benar, yang diminta oleh Tuhan, yang diterima oleh Tuhan, yang dikenan oleh Tuhan, berarti dia telah dibenarkan oleh Kristus dan hidup dalam perbuatan benar setiap hari. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah kita memahami ini, coba kita koreksi diri kita. Apakah status kita sudah di sini enggak? Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, maka status kita di sini. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan. Dan apakah perbuatan kita juga? Apakah perbuatan benar enggak setiap hari dalam kehidupan kita? Mungkin ini menjadi koreksi buat kita semua. Supaya kita menjadi penyembah yang benar. Yang dikenan oleh Tuhan. Nah kemudian yang kedua, di dalam Yohanes 4 ayat 24, dikatakan begini. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Kita akan coba pisahkan dalam roh dan dalam kebenaran. Jadi yang pertama, penyembah yang menyembah dalam roh. Kira-kira apa sih ya yang dimaksud dengan roh ini? Nah di dalam Filipi 3 ayat 3 dikatakan begini, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah. Yang beribadah. Latreo, itu dalam bahasa Yunani-nya. Itu ternyata ketika beribadah itu sama dengan menyembah. Menyembah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ternyata ketika kita bisa menyembah itu ada bantuan daripada Roh Kudus. Coba slide yang berikut. Slide yang berikut ya. Nah, roh manusia itu rohnya huruf kecil ya. Roh manusia di dalam sini. Kalau Bapak Ibu belajar psikologi, ada yang psikologi di sini? Jurusan psikologi. Itu biasanya roh yang paling dalam itu adalah inner being-nya. Yang paling dalam. Jadi ini yang paling terdalam dalam diri manusia. Jadi bukan di bibir semata, tapi dalam kedalaman hati dan jiwa. Nah kemudian Roh Kudus itu sebenarnya kuasa ilahi yang ada di sini. Orang-orang yang sudah benar di dalam Kristus yang sudah dibenarkan, ada Roh Kudus yang melahirbarukan dia. Nah Roh Kudus inilah yang membantu seseorang untuk bisa menyembah Tuhan.
Jadi kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan roh kita sendiri. Roh kita ini lemah. Daging ini lemah. Roh ini kadang-kadang juga salah menyimpang. Tetapi karena Roh Kudus dia memberikan kemampuan itu. Nah, beberapa penafsir menafsirkan sama. Jadi roh manusia yang digerakkan dan dimampukan oleh Roh Kudus yang bisa menyembah dia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ini berarti kita bersyukur. Kalau kita sudah dibenarkan di sini oleh Kristus. Roh Kudus sudah melahirbarukan, ada roh Allah yang senantiasa memberi kemampuan buat kita. Untuk kita bisa menyembah Tuhan dengan berkenan kepada Dia. Nah, beberapa penafsir saya sekilas saja, ini menunjukkan bahwa penyembahan dalam roh adalah penyembahan yang tidak bergantung pada ritual. Oh, ini ya urut-urutannya. Bukan tempat, bukan upacara, bukan tradisi. Bukan itu kata Leon Morris. Kemudian juga ini, Kersen. Dia bilang ini menunjuk pada penyembahan yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Penyembahan yang bersumber dari karya Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Jadi kalau seorang tahu-tahu bisa menyembah itu karena karya Roh Kudus. Begitu juga Arrington. Ini ketua COG ya. Udah cukup usianya 80 tahun lebih ya, masih hidup. Penyembahan dalam roh adalah respon manusia yang digerakkan oleh Roh Kudus secara aktif. Bukan sekedar emosi, tetapi pekerjaan roh dalam diri manusia. Jadi semua itu digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, suatu kali ya, saya lagi burn out ya. Karena pekerjaan mungkin banyak ya, mahasiswa bimbingan banyak, pelayanan juga banyak, mengkonseling juga banyak ya, adalah seminggu berapa kali. Kemudian saya di Mekarwangi lagi duduk kayak Pak Jogi ini, saya lagi penyembahan, belum firman Tuhan, belum apa. Saya biasanya kalau lagi nggak nemenin tamu, saya suka ikut pra-ibadah ya. Jadi 10 menit sebelum ibadah, penyembahan dulu. Saya lagi duduk, tahu-tahu saya nangis Bapak Ibu. Saya nangis. Dan Roh Kudus itu seperti mengingatkan saya. Kamu ini tidak pernah lagi intim dengan aku. Wah, saya itu padahal belum firman Tuhan belum apa. Saya nangis Bapak Ibu. Tuhan kayak nuduh ini. Kamu lebih sibuk dengan pekerjaanmu, dengan tugasmu, dengan berbagai pelayananmu. Kamu lebih sibuk dari semuanya. Kamu sudah tidak memprioritaskan aku lagi. Dan saat itu saya komitmen sama Tuhan. Tuhan, apapun kesibukan saya, aku mau komitmen Tuhan. Aku mau lebih dekat sama Tuhan. Aku mau lebih intim dengan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, siapa yang bisa membuat itu? Bukan saya hebat, enggak. Tapi Roh Kudus yang itu mengingatkan saya sehingga saya tahu-tahu komitmen. Mungkin orang nggak ada yang tahu, saya penyembahan sendiri. Aduh Tuhan, saya berbahasa roh, tapi nangis Bapak Ibu. Itu sesuatu yang saya alami. Dan saya yakin Roh Kudus sedang bekerja. Ketika kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah dibenarkan tadi, kita sungguh-sungguh mau menjadi penyembah yang dikenan oleh Tuhan, yang dicari oleh Tuhan. Penyembahan yang hidup dipimpin Roh Kudus dan keluar dari hati yang terdalam. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, penyembah yang menyembah dalam kebenaran. Tadi dalam roh, sekarang dalam kebenaran. Di dalam ayat 24 tadi, kita ulang ya sama-sama ya. Kita semua baca ya, supaya tidak ada yang ngantuk ya. Ayo yang keras. 2, 3. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tadi yang pertama dalam roh, yang kedua dalam kebenaran. Kebenaran itu ada 2. Firman Allah adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Yesus katakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Berarti ada 2 hal yang harus kita lihat berkaitan dengan kebenaran. Yang pertama, penyembahan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
ibadah kita harus selaras dengan firman Tuhan. Bukan berdasarkan perasaan, bukan berasal dari tradisi atau kreativitas kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara ya, dalam penyembahan, makanya tadi pemusik saya bilang ikut ya, W.L. Singer. Kenapa? Karena salah satu elemennya yang pertama adalah lagu. Lagu yang dinyanyikan harus sesuai dengan firman Tuhan. Dulu ya lagu-lagu anak-anak sekolah minggu kadang-kadang banyak dikoreksi. Kalau kau nakal masuk neraka, kalau kau anak baik masuk surga. Benar nggak kira-kira? Benar nggak kira-kira Alkitabiah nggak? Kalau gitu berarti karena perbuatan kita selamat. Nah itu kalau kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu tentu tidak menyenangkan Tuhan. Karena kita harus menyembah Dia di dalam kebenaran. Kemudian apa lagi? Doa yang dipanjatkan. Apakah ketika datang kepada Tuhan, apakah kita sesuai dengan kebenaran enggak? Mungkin saudara katakan, Tuhan kutuklah dia. Dia sudah menyakiti saya Tuhan. Udah kutuk aja dia. Dia sering kali menyakiti saya. Kira-kira itu di hadapan Tuhan menyenangkan dia enggak? Apakah sesuai firman Tuhan? Tapi kita bilang gini, di hadapan Tuhan, Tuhan saya berat Tuhan. Saya merasa sedih, disakiti oleh dia Tuhan. Tapi karena Engkau berkata ampunilah, maka saya juga mau melakukan. Ampunilah dia Tuhan. Berkati dia Tuhan. Berkati apa yang dia lakukan. Tuhan buat berhasil. Mungkin dia lakukan itu sambil menangis. Itulah penyembahan dalam kebenaran. Berarti dia sedang melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin apa lagi? Keputusan-keputusan yang kita ambil. Apakah itu sesuai firman Tuhan enggak keputusan yang kita ambil? Setiap hari dalam kehidupan kita. Ada mahasiswa, dia sangat mencintai seseorang, tapi orang itu tidak seiman. Dan ketika dia tahu firman Tuhan, mahasiswa ini, Pak, tapi saya udah mencintai dia Pak, bagaimana? Coba lihat firman Tuhan, apakah terang dan gelap bisa bersatu? Apakah itu pasangan yang diminta oleh Tuhan? Kemudian dia bingung. Kemudian saya bilang, kamu doa ya. Kalau kamu sekarang berhadapan dengan Tuhan, kira-kira apa yang Tuhan inginkan kamu lakukan? Dia doa nangis dan kemudian dia ngambil keputusan, aku putuskan. Aku putuskan hubungan pacarannya dengan orang itu. Tapi dia sambil menangis. Karena itu sesuatu yang berat. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal seperti itu adalah penyembahan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita ketika memutuskan bertolak belakang dari firman Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan ya di dalam menyembah Tuhan, baik doa, lagu tadi, kehidupan kita uji dengan firman Tuhan. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Kemudian yang kedua, penyembahan dalam Yesus Kristus. Yang kedua, biarlah kita menyembah dalam Kristus Yesus. Nah, menyembah dalam Kristus Yesus itu bukan dengan kelayakan diri. Oh, saya layak menyembah Tuhan, tidak. Kita justru dilayakkan karena karya Kristus tadi. Kita tadinya di bawah Adam, tapi dilayakkan oleh Kristus. Sekarang kita dibenarkan. Kita menjadi orang benar, orang yang kudus di hadapan Tuhan. Menyembah bukan berpusat pada diri kita. Kemudian pusat penyembahan itu bukan pada diri kita sendiri. Tetapi pusatnya adalah Kristus
yang sudah membuka jalan sehingga kita bisa datang kepada Tuhan, bisa naik ke gunungnya Allah, itu karena karya Tuhan. Kalau kita bisa menghampiri Tuhan itu karena karya Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, seringkali kita doa dengan atau penyembahan dengan kekuatan kita. Tapi coba kalau kita datang dengan merendahkan diri. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau yang sudah mengampuni dosa-dosaku, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karyamu. Sehingga aku pun bisa melakukan hal-hal yang baik. Meskipun aku seringkali melakukan dosa. Tapi Engkau tetap setia mengampuni saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bisa diterima oleh Engkau. Aku bisa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kemudian saudara memuji Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak ku sembah. Suasana berbeda. Karena kita meyakini bahwa semua ada karya Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, penyembahan yang dicari, diterima oleh Tuhan adalah penyembah yang benar. Yang menyembah di dalam roh dan menyembah di dalam kebenaran. Nah, kalau kita sudah tahu 3 hal ini, kemudian apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Kalau kita tahu bahwa penyembah yang demikian yang diterima oleh Tuhan, terus apa yang harus kita lakukan? Saya cepat saja. Yang pertama Bapak Ibu, periksa hidupmu. Bukan saat ibadah saja. Jadi bukan hanya saat ibadah kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi di dalam perbuatan kehidupan kita sehari-hari. Kita periksa apakah kita sudah di sini atau masih di sana Bapak Ibu. Apakah kita masih di bawah Adam? Orang fasik disebutkan, orang yang belum dibenarkan, tapi apakah kita sudah percaya Kristus, menerima Yesus di sini? Kalau sudah, apakah perbuatan-perbuatan kita sehari-hari juga apakah benar? Periksa, apakah setiap hari kita mencerminkan kehidupan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara seperti di dalam Yesaya 1 ayat 12 sampai 17 ya. Tuhan katakan, aku jijik akan persembahanmu. Aku tidak tahan melihat perayaanmu. Aku muak dengan itu. Ketika mereka menadahkan tangan, berdoa, aku memalingkan wajahku, kata Tuhan. Jadi ternyata Tuhan melihat keseluruhan kehidupan kita, Bapak Ibu. Daniel, kenapa dia dibela oleh Tuhan? Daniel dalam sepanjang kehidupannya, dia selalu punya integritas. Ketika dia menjadi wakil daripada Raja Babel ya, dia selalu berintegritas. Dan sehari, pagi dia doa sama Tuhan. Dia berkomunikasi dengan Tuhan. Siang dia berkomunikasi dengan Tuhan. Malam dia berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika dia dipitnah, ketika dia harus dijebloskan ke dalam gua singa, Tuhan bela. Tuhan sertai dia. Lihat Bapak Ibu, perbedaannya ya. Jadi kita harus periksa hidup kita Bapak Ibu. Kita harus coba lihat. Mungkin itu ketika kita tiap hari, ketika bangun pagi, apakah kita awali dengan doa enggak? Kita awali dengan ucapan syukur enggak? Apakah kita bisa melayani orang lain tetap? Apakah keluarga kita diperhatikan enggak? Berarti dalam setiap kehidupan kita. Itulah penyembahan yang sejati, bukan hanya di gereja.
Ketika kita di gereja justru kita sudah melalui ini setiap hari. Dan ketika kita di gereja, waduh penyembahan kita. Penyembahan yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang terdalam. Karena ucapan syukur yang keluar dari dalam hati kita. Dan tentunya Roh Kudus yang membantu kita. Dan yang kedua, bangun kehidupan rohani yang nyata. Penyembahan dalam roh itu tidak tergantung suasana tadi ya. Tidak tergantung musik. Tidak tergantung dengan tempat. Tidak tergantung dengan dekor dan lain-lain. Tetapi itu adalah membangun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus pagi-pagi benar dia sudah pergi ke satu bukit dan dia doa di sana. Dan itu biasa dilakukannya. Dia melakukan itu. Billy Graham Bapak Ibu. Dia seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia doakan presiden-presiden Amerika. Itu cukup banyak presiden Amerika yang dia doakan. Tapi dia menulis, orang lain tidak tahu apa yang terjadi di belakang itu. Billy Graham, setiap hari dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dia berjam-jam, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Doa, penyembahan kepada Tuhan. Dan itu tidak dilihat oleh orang. Jadi sebenarnya ketika kita membangun kehidupan rohani dan tersembunyi. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan di belakang. Tidak dilihat orang, tetapi Bapa mengetahui. Dan ketika Bapa mengetahui, Bapa memakai kehidupan daripada orang tersebut. Bangun kehidupan pribadi kita di hadapan Tuhan. Penyembahan dalam roh dibangun dari kesendirian. Ya. Bukan hanya dalam keramaian. Tentu ketika kita dalam keramaian, ketika kita sudah di dalam keterasingan. Mungkin di padang gurun, orang gak ada yang tahu. Coba Daud ya. Daud, dia di padang gurun mengembalakan 2 atau 3 ekor. Tapi justru di sana dia bisa menulis syair Mazmur 23. Karena dia kedekatan dengan Tuhan. Dan dia diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Karena di dalam kesendirian dia selalu dengan Tuhan. Bapak Ibu, awalilah setiap hari. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun kehidupan rohani kita. Kalau selama ini sudah jauh dari Tuhan, kembali Bapak Ibu. Ayo mulai lagi. Dan ketiga, isi hidup dengan firman Tuhan. Dan juga biarlah Kristus terus hidup dalam kehidupan kita. Saya senang ya, King ini ketika gedor nomor 1 Bapak Ibu. Terus lakukan itu. Itu sesuatu yang baik. Lakukan terus. Firman itu mengisi kehidupan kita. Kita semakin mengenal Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Saya terus terang Bapak Ibu Saudara ya, saya meskipun sudah S3 teologi, tapi saya tiap hari baca firman Bapak Ibu. Saya bukan hanya baca, tapi saya menggali tiap hari. Dan ketika menggali itu saya seringkali menangis Bapak Ibu. Kenapa bukan menangis karena kita banyak masalah. Tetapi saya justru dikuatkan oleh firman Tuhan itu. Saya merasa Tuhan begitu dekat dan ingin memberikan kekuatan buat saya. Saya ketika menghadapi masa-masa yang sulit ya. Saya ingat waktu itu saya baca Mazmur 121 Bapak Ibu. Ketika baca Mazmur 121 itu. Saya begitu baca ayat yang pertama, ayat yang kedua, kemudian saya ulang lagi. Kemudian saya merenung. Ayat itu mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Gunung itu waktu itu adalah tempat berhala-berhala Bapak Ibu. Waktu itu pemazmur bilang katakan, itu loh, kita cari di gunung-gunung itu. Seringkali kita mencari selain Tuhan, kita cari yang bisa menolong kita. Tetapi pemazmur katakan, pertolonganku datang daripada Tuhan. Amin. Tapi tidak sampai situ. Kemudian saya baca lagi,
pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Waduh, saya waktu itu makin menangis Bapak Ibu. Itu saya nggak ngerti. Karena saya mungkin lagi dalam kesulitan. Kok rasanya nggak ada yang menolong. Tetapi saat itu Tuhan kayak katakan, kamu ini mengandalkan orang lain. Mengandalkan hal yang lain daripada aku. Kamu lebih mengandalkan gunung-gunung itu loh. Tapi hari ini andalkan Tuhan. Dan bukan Tuhan yang dianggap oleh orang lain. Tapi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu begitu besar. Itu punya kekuasaan yang luar biasa. Tidak tertandingi dengan itu. Kemudian saya menangis, Tuhan ampuni saya. Ampuni, saya kurang menghargai Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Kemudian ketika dibaca lagi, di baris yang berikut, penjaga Israel, penjaga umat Tuhan, tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Saya katakan luar biasa ya Tuhan. Berarti Tuhan selalu memperhatikan saya. 24 jam, bukan kayak manusia bisa tidur penjaga. Tapi Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap. Aduh Tuhan, terima kasih. Saya benar-benar dikuatkan Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa bertanggung jawab atas hidup saya. Kemudian tidak sampai situ. Kemudian saya baca ayat yang lain. Dikatakan Tuhan itu ada di sebelah kananmu. Ini kalau saya ya, ini Tuhan. Dia mungkin lagi menggandeng saya. Kan dia di sebelah kanan, tangan kanan. Dia menggandeng apa yang kamu susahkan. Apa yang kamu khawatirkan dalam hidup. Aku bersama kamu. Aku yang menjadikan langit dan bumi itu. Bapak Ibu, seringkali ketika saya baca firman, firman itu menguatkan saya. Meneguhkan saya. Dan itulah penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Kita merasakan bagaimana hadirat Tuhan di saat-saat seperti itu. Saudara, isi hidup kita dengan firman Tuhan. Setiap hari. Itu akan membuat kita makin kuat. Makin disenangi oleh Tuhan. Bukan karena karya Kristus tidak cukup. Tetapi apa yang kita lakukan justru itulah yang semakin menyenangkan Tuhan. Itu yang membuat penyembah yang demikian yang dicari oleh Tuhan. Mari kita baik berdiri. Kita akan nyanyikan satu nyanyian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah kau, ku sembah kau. Haleluya.